Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Komandan. Komandan, banyak calon eksportir gagal lanjut ke order pertama bukan karena produknya jelek, tapi karena sampelnya tertahan di bea cukai. Masalahnya sering sederhana, yaitu salah konsep dan salah dokumen saat kirim sampel. Di video ini, Komandan akan belajar cara kirim sampel ke luar negeri yang paling benar untuk pemula. Setelah ini, Komandan paham posisi sampel di mata bea cukai. Komandan tahu dokumen minimum yang wajib ada, kemudian bisa menentukan nilai sampel yang aman, dan kemudian punya checklist praktis yang bisa langsung dipakai. Agenda kita pada pagi hari ini yaitu, pertama, apa itu sampel dan bedanya dengan barang dagang. Yang kedua, dokumen wajib saat kirim sampel. Yang ketiga, cara menentukan nilai sampel. Yang keempat, langkah praktis kirim sampel dari Indonesia. Kemudian, sampel adalah barang yang dikirim bukan untuk dijual. Tujuan sampel adalah evaluasi kualitas, spesifikasi, atau uji pasar oleh calon buyer. Barang dagang dikirim untuk transaksi jual beli dan menghasilkan pembayaran penuh. Di bea cukai, perbedaan ini sangat penting. Kalau kemudian menyebut sampel tapi dokumennya seperti jualan, petugas akan curiga. Contoh kasusnya seperti ini. UMKM makanan ringan mengirim 2 bungkus produk ke Jepang untuk dicoba buyer. Tidak ada pembayaran, tidak ada kontrak jual beli, itu adalah sampel. Resiko kalau salah, sampel dianggap ekspor komersil, diminta dokumen tambahan, dan bisa tertahan atau dikenakan pajak. Langkah praktisnya, sejak awal niatkan pengiriman sebagai sampel. Tuliskan dengan jelas status sampel di dokumen. Simpulannya adalah, sampel bukan barang dagang. Status ini harus konsisten dari niat sampai dokumen. Kemudian, walaupun hanya sampel, dokumen tetap wajib ada. Dokumen pertama adalah invoice. Invoice sampel bukan bukti jual beli. Fungsinya sebagai deklarasi nilai ke bea cukai. Di invoice biasanya ditulis keterangan sampel, no commercial value. Contohnya nilai ditulis 20 US dollar untuk 2 pieces sampel kerajinan, bukan 0 US dollar dan bukan harga jual normal. Dokumen kedua adalah packing list. Packing list menjelaskan isi fisik paket, jumlah, berat, dan jenis barang harus sama dengan invoice. Resikonya adalah invoice bilang 2 pieces, packing list bilang 3 pieces. Ini langsung memicu pemeriksaan. Langkah praktisnya, gunakan template sederhana. Cek ulang kesesuaian invoice dan packing list sebelum kirim. Kesimpulannya adalah, invoice dan packing list wajib. Isinya harus konsisten dan jujur. Kemudian, nilai sampel sering jadi sumber masalah. Nilai sampel adalah estimasi harga barang, bukan harga jual ke buyer. Bukan juga nol. Kenapa tidak boleh nol? Nilai nol dianggap tidak wajar. Bea cukai bisa menetapkan nilai sendiri. Kenapa tidak boleh harga jual penuh? Karena bisa memicu pajak dan kewajiban tambahan. Contoh praktisnya yaitu harga jual normal produk adalah 50 US dollar per unit. Nilai sampel bisa ditulis 10 US dollar sampai 20 US dollar per unit. Resiko kalau ngasal, nilai terlalu kecil dianggap manipulasi. Nilai terlalu besar bikin biaya membengkak. Langkah praktisnya yaitu gunakan nilai realistis, masuk akal untuk barang contoh. Simpulannya adalah nilai sampel harus ada, harus masuk akal, dan harus konsisten dengan jenis barang. Kemudian, sekarang kita susun urutannya. Langkah pertama, siapkan barang sampel terbaik. Sampel mencerminkan kualitas produksi komandan. Langkah kedua, tentukan jenis pengiriman. Untuk pemula, kurir internasional itu adalah pilihan yang paling sederhana. Lalu langkah ketiga, siapkan invoice dan packing list. Pastikan status sampel tertulis jelas. Langkah keempat, serahkan ke kurir. Isi data pengiriman dengan jujur. Langkah kelima,
pantau tracking, dan komunikasi dengan buyer. Sebagai penutup, komandan, kirim sampel itu bukan sekedar kirim barang kecil. Ini adalah langkah awal menuju ekspor sesungguhnya. Kalau dari sampel saja sudah rapi, kepercayaan buyer akan jauh lebih besar. Kalau komandan pernah punya pengiriman sampel tertahan atau ditanya bea cukai, tulis di kolom komentar. Like video ini kalau bermanfaat dan subscribe agar komandan tidak salah langkah saat mulai ekspor. Saya Roni Aban dari Indonesian Export Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.